Rasul Paulus, seorang penganut agama Yahudi yang taat dan bersemangat, juga bertaubat dan datang ke dalam kebenaran Tuhan. Kesedaran terbesar yang dia miliki apabila datang ke dalam kebenaran Tuhan adalah mengenai identitas sendiri. Dikatakan bahwa Sokrates berkata, "Kenali dirimu sendiri." Jika kita mengenali diri sendiri, kita sentiasa dapat mengalu-alukan Roh Kudus di dalam kita. Namun, kita seringkali gagal berbuat demikian. Rasul Paulus juga menyadari hal ini. Mari kita lihat buku Galatia bab 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapakah yang hidup di dalam aku? Kristus. Apabila Rasul Paulus menyadari hal ini dan memberitakan Injil, Injil mula berjalan lancar. Apabila kita membaca surat-surat Paulus, kita dapat mengetahui bahwa dia mengalami banyak konflik, dalaman dan penderitaan. Namun, apabila Rasul Paulus akhirnya menyadari hakikat bahwa dia hanyalah sebuah bejana tanah liat, dia memenuhi diri dengan Roh Kudus dan menginjil setiap hari. Setiap kali keangkuhan muncul di dalamnya, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dengan mempertimbangkan semua firman ini, kita tidak harus membiarkan diri kita menjadi utama, tetapi harus membiarkan Roh Kudus Tuhan sentiasa bergerak di dalam kita dan menjadi bait Roh Kudus. Mari kita lihat buku Galatia bab 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita perlu segera menyadari bahwa bukan bingkai itu sendiri yang menarik perhatian ramai orang, tetapi gambar dalam bingkai itu yang menarik perhatian ramai orang. Paulus juga menekankan fakta ini sekali lagi. Mari kita lihat buku 2 Korintus bab 4. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Tuhan. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Tuhan yang telah berfirman, "Dari dalam gelap akan terbit terang." Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kita ialah bejana tanah liat, tetapi Kristus yang sekarang kita bawa di dalam kita, yang kita percayai dan yang kita layani, ialah harta yang sangat berharga dalam Alkitab. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami, yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Rasul Paulus menyadari sekali lagi, bahwa kita yang mempercayai Tuhan tidak lebih daripada bejana tanah liat. Dan dia menyampaikan kesedaran ini kepada kita pada hari ini juga. Sama seperti orang kudus menerima Roh Kudus awal musim pada hari Pentakosta, melalui berdoa kepada Tuhan dengan tekun, dan menyebarkan Injil dengan kuat, kita juga harus menjadi orang yang membawa Roh Kudus, dan memberitakan Injil Tuhan dengan penuh semangat pada akhir zaman ini. Jika demikian, ramai orang akan memberikan perhatian.